seperti tahlilan itu tadi. Kan ada sebagian dari saudara-saudara kita yang tetap itu ya sesuatu yang itu bid'ah karena tidak pernah dilakukan pada zaman Rasul dan juga yang lainnya. Kira-kira apa yang saya sampaikan nanti ini itu akan menimbulkan konflik atau akan memberikan kemanfaatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Dakwah. Selamat datang di podcast kesayangan kita yaitu Rasan Ramadan Santai. Kali ini saya sebagai Aulia Yasmin akan mendampingi diskusi pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik yaitu harmoni atau konflik ketika budaya bertemu dengan agama. Ditemani oleh narasumber kita, Pak Ulul, ya Pak, Ya, yang pastinya sudah memahami tema kita pada kali ini. Gimana Pak kabarnya? alhamdulillah baik Mbak Aulia Yasmin. Iya. Ya, Gimana nih Pak, kita mau podcast pada kali ini? Bapak bersemangat ataukah gimana nih Pak? iya harus bersemangat dong. Harus Meskipun bersemangat. puasa-puasa harus semangat. Oke, semangat. Mbak Yasmin juga harus semangat. Ya, semangat banget. Iya, Apalagi bertemu sama Bapak iya gitu ya. luar biasa ya. Kita baru Iya. pertama kali bertemu ya, Mbak? Iya, baru pertama Iya. kali Pak. Oke. Oke. Mungkin langsung saja ya pemirsa, kita masuk kepada materi pada diskusi kita kali ini. Oke Pak, langsung aja ya Pak. Iya, Langsung silakan. aja. Mungkin dengan tema kita yaitu harmoni atau konflik ketika budaya bertemu agama. Apa sih Pak yang pertama kali terlintas di benak Bapak ketika mendengar hubungan antara budaya dan agama? Yang pertama kali terlintas ketika mendengar hubungan antara budaya dan agama. Ya. Semoga tidak salah ya, akulturasi. Karena setahu saya itu ada beberapa istilah lain di dalam antropologi itu selain akulturasi. Nah, semoga tidak salah. Ya. Nanti tidak ada yang mengkritisi kita gitu ya. Akulturasi. Jadi akulturasi itu adalah sepemahaman saya itu pergeseran gitu ya, pergeseran budaya karena adanya dua budaya atau lebih yang saling berinteraksi. Nah, saya contohkan misalkan kalau yang sering ramai di masyarakat itu kan misalkan ada tradisi tahlilan gitu ya, tahlilan. Nah, tahlilan ini merupakan bentuk akulturasi menurut saya. Karena orang-orang Jawa dulu itu ketika ada orang meninggal itu mereka memang di situ takziah, kumpul-kumpul kayak gitu. Kumpul-kumpul di tempatnya orang mati, tapi mereka itu nggak ngapa-ngapain. Ya cuma kumpul saja atau bahkan kadang itu mereka ya mohon maaf melakukan kemaksiatan, nanti ada minumnya, ada main judinya kayak gitu. Mungkin itu kayak hanya untuk menghibur orang Ya, yang yang ditinggalkan. ya. Namanya takziah kan menghibur orang yang Ya. ditinggalkan. Nah, ketika kemudian Islam itu datang, akhirnya budaya itu yang hanya kumpul-kumpul saja itu kan diganti. Diganti dengan adanya pembacaan kalimat thayyibah, pembacaan Yasin, sehingga terjadilah akulturasi, maka bergeser nih budayanya dari yang hanya kumpul-kumpul tapi kemudian ada pembacaan kalimat-kalimat thayyibah dan juga ayat-ayat suci Al-Qur'an di dalam perkumpulan-perkumpulan tersebut. Nah, ini menurut saya akulturasi itu. Ada dua budaya yang awalnya berbeda kemudian menjadi satu, membentuk satu budaya yang baru. Itu akulturasi itu. Oh ya, mungkin akulturasi itu kayak gitu tadi ada Ya, ada satu budaya bertemu dengan budaya lain dan itu terbentuk budaya baru, cuman tidak menghilangkan budaya yang ya sebelumnya. betul, tidak menghilangkan budaya yang sebelumnya. Iya. Nah, nanti tuh kayaknya ada istilah-istilah lain gitu ya. Mana yang lebih dominan nanti, misalkan budaya lama lebih dominan disebut apa, kalau budaya baru yang lebih dominan disebut apa gitu. Tapi secara keseluruhan ya akulturasi itu. Adanya budaya baru yang ditimbulkan akibat bertemunya dua budaya atau lebih. Gitu. Oke. Jadi ya budaya kan pasti dalam setiap tempat, setiap masyarakat pasti kan Betul, ada ya Pak. betul, Sampai iya. mungkin sekarang di mahasiswa-mahasiswi UIN gitu juga banyak gitu ya budaya yang mungkin sebelumnya di Purwokerto tuh budayanya apa gitu. Terus nanti ketambahan dari
mahasiswi yang dari luar Purwokerto datang Iya, ke Purwokerto dan membentuk budaya baru iya. seperti itu. Sama seperti misalkan kayak sekarang itu kan era new media, kamu kan Ya, anak KPI kan. iya. Era new media. Era new media ini kan tidak hanya globalisasi, lebih dari itu kan kayak gitu. Pengaruh dari internet, pengaruh dari media sosial itu sangat tinggi sekali gitu. Sehingga karena adanya budaya new media itu, akhirnya kan budaya kita itu sekarang sudah mulai membentuk budaya-budaya baru kayak gitu. Karena terpengaruh dengan media sosial, terpengaruh dengan budaya dari tempat lain, sehingga sekarang globalisasi benar-benar dirasakan. Dulu ketika era media massa itu kita sudah menggembar-gemborkan globalisasi di mana tidak ada sekat antara satu wilayah dengan wilayah yang lain sehingga budaya itu mudah masuk. Itu dulu masih agak mending ya bisa terfilter gitu ya Iya. ketika zaman media massa. Tapi kalau sudah new media ini, wah sekarang itu hampir sulit dibedakan mana orang Purwokerto dengan orang Jaksel kan kayak gitu. Karena sekarang orang Purwokerto itu ngomongnya sudah mulai ke Ya, jaksel-jakselan kan kayak gitu. Nah, ini Paksel gitu, terjadi ngapak Jaksel. nah kan itu kan budaya baru. Iya, Nah, itu namanya akulturasi antara Ngapak dengan Jak- Jakarta Selatan akhirnya memunculkan budaya baru ya tidak Jaksel ya tidak Ngapak. ngapak, Jadinya tadi apa istilahnya? akulturasi budaya. Ya, akulturasi budaya apa yang Jakarta dengan Ngapak tadi? Paksel, Paksel. ngapak Nah, Jaksel. ini kan karena akulturasi akhirnya muncul budaya baru itu. Iya. Berarti mungkin sekarang kayak sebenarnya media sosial gitu juga itu termasuk akulturasi apa? Mungkin kalau zaman dulu itu kan tapi mungkin misalkan zaman dulu ada sebuah berita gitu. Iya. Itu kan cara penyampaiannya mungkin pakai koran atau pakai apa gitu. Mm-mm. Cuman sekarang dengan adanya gadget, adanya internet, adanya atau itu Mungkin itu lebih jadi tepatnya perkembangan teknologi, bukan berkembang. budaya. Yaitu hasil dari bisa disebut budaya juga karena budaya itu kan hasil pemikiran manusia. Nah, itulah perkembangan budaya. Sama misalkan kalau orang dulu itu bepergian tuh jalan kaki. Ya, Tapi kemudian orang berpikir kalau jalan kaki kan capek. Bagaimana kemudian ada alat transportasi yang bisa membantu mereka. Akhirnya terciptalah budaya ada alat transportasi. Alat transportasi dulu itu sederhana. Mungkin dulu pakai hewan-hewan kayak gitu. Tapi kan repot, harus membersihkan, harus apa. Akhirnya mereka berpikir ulang bagaimana supaya kita itu perawatannya lebih mudah. Akhirnya muncullah sepeda kayu. Sepeda ini kan biasa masih capek juga nih. Kalau mereka berpikir lagi, akhirnya budaya itu berkembang menjadi sepeda motor. Oh, tidak mampu mengangkut barang yang banyak. Akhirnya jadilah mobil dan terus-terusnya. Memang manusia itu pada prinsipnya, pada fitrahnya mereka itu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kalau dalam teori ekonomi kan kayak gitu, mempermudah kebutuhan mereka, mempermudah tujuan mereka. Nah, budaya itu seperti itu. Jadi hasil pemikiran manusia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka atau untuk mempermudah mereka mencapai satu tujuan itu budaya namanya. oke. Jadi ngomong-ngomong tentang kemajuan teknologi gitu ya, Pak. Ya, Menurut Bapak dengan adanya kemajuan teknologi gini, itu tuh eh, tadi kembali lagi pada tema kita ketika budaya dan agama bertemu itu akan menjadikan harmoni ataupun sebuah konflik gitu. Menurut Bapak dengan adanya kemajuan teknologi itu dengan tema kita itu justru membuat konflik atau meredakan itu atau membuat harmoni gitu, Pak. kalau kita berbicara tentang perkembangan teknologi ya, budaya teknologi saat ini itu kan memang menarik gitu kan. Menariknya Ya, itu di satu sisi memang bisa memberikan kemanfaatan, di sisi yang lain itu juga memberikan kemadorotan. Misalkan kayak ada sekarang tuh ada istilah brain rot gitu ya, ya, pembusukan akal kita, pembusukan otak kita karena sering terpapar dengan apa namanya itu informasi-informasi yang belum tentu itu benar kayak gitu kan. Itu kan sampai mempengaruhi psikologis itu. Kalau menurut para psikolog itu kan sampai membuat kita itu jadi malas belajar, otak kita jadi bebal, tidak tajam, tidak responsif, tidak empati dan juga yang lainnya kan kayak gitu. Jadi kalau menurut saya apakah kemudian antara budaya dengan agama itu ya, apakah akan membentuk harmoni atau konflik. konflik gitu ya? Itu tergantung bagaimana kita menyikapi budaya tersebut gitu. Kayak misalkan contohnya budaya internet saat ini, apakah itu akan terjadi harmoni atau terjadi konflik? Tergantung dari pemanfaatan dari internet itu sendiri.
Kita mau mengatakan "Oh, itu konflik Pak." Nyatanya banyak dai-dai yang kemudian muncul dari internet itu. Kalau kita mau mengatakan "Wow, itu harmoni Pak," karena banyak dai yang muncul, nyatanya dengan adanya internet itu orang bebas berbicara tentang agama yang akhirnya membentuk perpecahan-perpecahan di agama itu. Iya. Jadi bagaimana kemudian si dai ini mampu untuk menyelaraskan antara budaya yang ada dengan dakwah itu sendiri, dengan agama itu sendiri, sehingga nanti akan membentuk harmoni. Nah, kalau kita nggak bisa menyelaraskan, maka justru itu akan menjadi sebuah konflik kan kayak gitu. Iya. Seperti kita tahu misalkan pernah terjadi kemarin lah yang masih hangat itu ya, misalkan tentang agama itu ada perbedaan nasab kayak gitu kan. Iya. Ada konflik tentang nasab. Itu kan konflik yang cukup berkepanjangan. Sampai sekarang itu di media-media sosial itu masih ramai perbincangan tentang itu antara pro dan kontra. Dan itu ya sampai mereka itu menghujat satu sama lain. Ini kan berarti terjadi konflik tuh karena ada media sosial. Kalau misalkan nggak ada media sosial, mereka tidak bisa berbicara di media sosial, kan nggak diterima Iya. oleh orang lain. Iya. Mereka berbicara di kelompoknya mereka sendiri, itu menghindari konflik gitu. Tapi kalau sudah melalui internet, media sosial apalagi, ini kan akhirnya bisa didengar oleh semua orang, bisa terjadi konflik. Jadi menurut saya kalau apakah itu konflik atau harmoni tergantung dari pemakainya itu sendiri. Iya, jadi Sebab di dalam Al-Quran itu dikatakan Robbana ma khalaqta hadza batila. Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu itu kebatilan, di situ pasti ada manfaatnya gitu. Tergantung kita tapi memanfaatkan atau enggak. Contoh pisau. Pisau ini bisa menjadi hal kemaksiatan kalau kita gunakan untuk merampas haknya orang lain atau merampas nyawa orang lain. Tapi di saat yang bersamaan misalkan Mbak Yasmin menggunakan itu nanti kalau sudah punya suami, sudah punya anak, digunakan untuk memasak, memotong sayur dan yang lainnya. Pisau ini bisa menjadi pahala untuk Mbak Yasmin ya. Jadi kembali lagi Mbak, tergantung pemakainya, tergantung orang yang menerjemahkan itu, menggunakannya. Jadi nggak ada sesuatu yang buruk, ya, jadi tergantung kembali lagi bagaimana ke kita menggunakan. konsep kayak segala sesuatu itu pasti mempunyai dampak positif dan Iya negatifnya sendiri betul, gitu ya. betul. Semuanya itu pasti kayak gitu. Iya, jadi Oke. tergantung cara kita menyikapinya, cara Ya, kita ya gimana kita menggunakan media sosial tersebut seperti itu ya. ya, Cuman kan mungkin sekarang juga kayak banyak kan terjadi, mungkin sekarang yang lebih seringnya tuh terjadi konflik ya Pak, mungkin ya di media sosial itu iya. dengan ya gitu, maksudnya orang-orang karena bebas berpendapat gitu, jadi mereka hanya berpendapat yang ada di pikiran mereka tanpa memikirkan nanti ini bakal menjadikan ini jadi konflik atau enggak ya, kayak gitu mungkin. Nah, itu makanya kita kan kepada sobat-sobat dakwah dimanapun berada ya, eh, kita harus saring dulu sebelum sharing dulu, kan pernah Iya. viral apa namanya itu, ibarat itu kan ya, idiom itu gitu ya, saring dulu sebelum sharing. Jadi kita sebelum mengeluarkan statement itu kita harus berpikir dulu, biasakan kita itu berpikir kritis. Ya kira-kira apa yang saya sampaikan nanti ini itu akan menimbulkan konflik atau akan memberikan kemanfaatan. Kalau kok nanti akan menimbulkan konflik, ya lebih baik tidak saya katakan. Ya, kalau nanti ini memberikan kemanfaatan, mari kita katakan, mari kita share kan kayak gitu itu. Jadi meminjam istilahnya Cak Nun gitu ya, ada namanya kebenaran, ada namanya kebaikan. Terkadang sesuatu yang benar itu juga belum tentu baik. Terkadang akan menimbulkan konflik juga. Tapi kalau itu sudah pada kebaikan, ya insya Allah di situ akan ada hikmahnya, akan membawa kebaikan-kebaikan dan seterusnya itu. Saya contohkan misalkan Mbak Yasmin. Mbak Yasmin ini di kelas punya teman yang IPK-nya itu setiap semester selalu berada di bawah gitu. Oh, iya. Ya itu. Itu kalau dalam istilah akademis kan berarti dia bodoh kan kayak gitu, bodoh kan. Kan benar kalau dia dikatakan bodoh karena secara akademis dia itu IPK-nya selalu peringkat yang paling bawah, bahkan kurang dari 3, mungkin 2,9 atau berapa gitu. Nah, ketika kita mengatakan dia itu bodoh atau memanggil teman kita itu bodoh, itu benar apa enggak? Enggak, menurut Benar saya apa enggak? ya benar sih, Benar kan? menurut ya Benar. faktanya Ya, gitu benar. ya. Ya, makanya kita berbicara benar dan baik. Itu benar, tapi itu tidak baik. Baik, Kan oke. seperti itu. Maka yang kita utamakan adalah kebaikan itu sendiri sebelum kita mengatakan sesuatu. Baik apa enggak apa yang kita katakan. Bukan hanya ini benar kok. Saya mengatakan seperti ini benar dan juga yang lainnya. Itulah yang sering membuat perpecahan tuh kayak gitu. Karena kebenaran itu dimonopoli oleh golongan tertentu.
orang terkadang di tokoh-tokoh agama gitu ya, memiliki pendapat itu kemudian dianggap sebagai pendapat yang paling benar sehingga disampaikan. Kalau kita merasa yang kita sampaikan itu adalah sebuah kebenaran, maka kita akan menganggap yang lainnya itu adalah salah. Padahal di seberang sana itu orang yang berpendapat berbeda dengan dia, itu terkadang mereka juga punya tendensi yang kuat untuk berpendapat seperti itu gitu loh. Jadi monopoli kebenaran inilah yang kemudian itu menjadi budaya saat ini tuh, itu salah satunya itu. Jadi tidak menerima kebenaran dari pihak lain, merasa bahwasanya yang paling benar adalah pendapatnya. Padahal kan ada sumber-sumber lain yang mengatakan seperti itu ya. Misalkan kayak tadi lah, kita kembali kepada budaya yang sifatnya tradisi seperti tahlilan itu tadi. Kan ada sebagian dari saudara-saudara kita yang tetap itu ya sesuatu yang apa namanya itu bid'ah karena tidak pernah dilakukan pada zaman Rasul dan juga yang lainnya. Padahal yang melakukan tahlilan itu juga dia memiliki apa namanya tendensi untuk melakukan itu. Maka kalau kita mengambil istilahnya Mbah Ali Maksum itu ya, dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah itu, yang melakukan sesuatu itu pasti dia memiliki dalil, yang tidak melakukan juga punya dalil. Kalau kita ambil kasus misalkan yang melakukan tahlilan itu juga punya dasar melakukan tahlilan, yang tidak melakukan juga punya dasar. Iya. Nah, terus kemudian kata Mbah Maksum itu fala yang bagi tabadulul inkar. Maka seyogianya tidak ada pertengkaran-pertengkaran atau perdebatan-perdebatan yang sampai kemudian membuat kita itu berkonflik dan kita itu terpecah belah. Sudah, tugas kita itu adalah meyakini keyakinan kita dan menghormati keyakinan yang lain. Kalau meminjam istilahnya Cak Nun ini ya, yang lebih bahasa budaya gitu ya, tugas kita itu sebagai seorang suami adalah mencintai istri kita dan menghormati istri orang lain. Jangan kita bandingkan istri kita dengan istri orang lain, siapa yang paling cantik. Maka nanti akan terjadi perpecahan. Pasti orang akan merasa istrimu lebih cantik daripada istrimu. Yang sana juga akan bilang seperti itu. Sehingga nanti akan terjadi konflik di situ. Maka kita dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di tradisi atau di budaya yang ada saat ini itu ya, ya kita harus menggunakan itu tadi, prinsip itu tadi. Pokoknya dalam bahasa budaya, tugas kita adalah mencintai istri kita dan menghormati istri orang lain. Berarti kita mencintai apa namanya itu pemikiran kita, keyakinan kita, dan menghormati keyakinan atau kebenaran yang diyakini oleh orang lain. Sudah, kalau kita sudah bisa menerapkan prinsip yang seperti itu, insya Allah harmoni itu akan ada. Kan ada gitu, Iya, tidak muncul konflik. tidak Mungkin akan muncul konflik ketika pun ada konflik itu bukan konflik yang terlalu tajam ya gitu ya. Ya hanya konflik pikiran saja sih, hanya konflik ideologi saja kan kayak gitu. Tapi kan tetap di luarnya kita menghormati, tidak saling menghujat, tidak saling nanti takutnya itu sampai pada mengkafirkan kayak dulu di tradisinya orang Islam zaman dulu ketika muncul golongan-golongan teologi, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, itu kan mereka sampai saling mengkafirkan. Nah, yang kita takutkan kan seperti itu. Kalau konflik ini terus berkepanjangan, takutnya nanti satu sama yang lain tuh saling mengkafirkan. Padahal ini kan saudara kita, kenapa harus kita kafirkan? Kita hanya berbeda dalam masalah tataran yang tidak mendasar, tapi kita jadikan sebagai hal yang dianggap sangat penting kan kayak gitu ini. ya mungkin dalam berpendapat kita di sini memakai prinsip gini ya Pak Mungkin, tidak semua pendapat yang kita ucapkan itu benar dan orang lain salah. Iya betul. Kita juga sebagai manusia pasti ada salahnya dan orang lain juga pasti ada Ada benarnya. benarnya. Iya betul. Kita harus berprinsip seperti itu. Makanya kalau meminjam istilahnya Gus Bah itu, kalau kita itu belajar Islam atau dalam eh, tradisinya Gus Bah itu disebut sebagai ngaji. Kalau ngaji kita itu hatam, maka kita tidak akan pernah memiliki pandangan negatif terhadap manusia yang lain. Ya, Ya, kalau di dalam apa penjelasan beliau itu, misalkan kalau kita melihat orang tua, maka yang kita lihat itu adalah aksaru ibadatan. Orang tua itu pasti ibadahnya lebih banyak daripada saya yang baru seumuran segini. Kalau melihat anak kecil, yang kita lihat adalah akallu maksiatan. Maksiatnya pasti lebih sedikit daripada saya, sehingga kita tidak merasa lebih superior dari orang-orang yang kita lihat itu. Itu orang kalau sudah
kalau apa namanya meminjam istilahnya Gus Bah itu ngajinya sudah khatam itu pasti dia tidak akan memandang negatif kepada siapapun. Karena yang dipandang adalah diri kita sendiri. Kita koreksi diri kita sendiri sebelum mengoreksi orang lain kan kayak Jadi gitu. intinya kayak sebaik-baiknya manusia itu ya yang tidak menjudge orang lain gitu ya Pak, Iya kayak bisa menghormati pendapat orang iya lain gitu. bisa Nggak bisa kayak nggak gitu. merasa bahwa dirinya tuh paling benar gitu kan. Betul betul. Soalnya mungkin memang sekarang itu ya yang menjadikan terjadinya konflik itu kan perbedaan pendapat gitu ya, kayak menurut saya yang benar ini, tapi menurut dia yang benar, misalkan menurut saya yang benar tuh yang A, tapi menurut dia yang benar yang B. Terus di situ karena kita berbeda pendapat gitu jadi muncul konflik gitu, dan mungkin cara penyampaian mereka berpendapat mungkin kurang, maksudnya kayak nggak baik atau ya benar mungkin kan, karena tidak ada pendapat yang salah ya Pak. Iya Pendapat itu kan benar, tapi ada, maksudnya pendapat itu benar, cuman ada yang nggak baik gitu tadi iya menurut Bapak betul gitu. iya. Oke, mungkin Bapak punya pesan nih buat mahasiswa-mahasiswi UIN apalagi gitu. Gimana sih kita memanfaatkan teknologi ini dengan baik? Terus gimana caranya kita berpendapat dengan baik, dengan tidak menyakiti orang lain ataupun tidak agar tidak menimbulkan konflik atau perselisihan gitu, Pak. Oke, ya, untuk sahabat dakwah dimanapun sobat dakwah berada, memang di era saat ini, di budaya saat ini kita sedang dihadapkan dengan budaya new media, di mana dengan budaya new media ini apa yang kita sampaikan, pikiran yang kita sampaikan itu kemungkinan besar akan sampai kepada banyak sekali audiens itu. Maka untuk itu kita harus berhati-hati gitu ya dalam menyampaikan pendapat kita, dalam menyampaikan pendapat kita itu. Sehingga yang keluar dari kita itu tadi tidak menyakiti orang lain, tidak menimbulkan konflik, tidak mempertajam konflik dan lain sebagainya. Lah, lalu bagaimana triknya supaya apa yang kita sampaikan itu kemudian tidak menyakiti atau tidak menimbulkan konflik atau tidak mempertajam konflik gitu. Sebenarnya di Al-Quran sendiri itu kalau Mbak Yasmin ini kan orang komunikasi Islam ya, Iya. pernah sudah diajarkan tentang komunikasi Islam belum? Kalau ada kan prinsip-prinsip kita berkomunikasi di dalam Al-Quran itu ya, ada 6 prinsip, ada qaulan sadida, ada qaulan baligho, ada qaulan layyina, ada qaulan ma'rufa, ada qaulan karima itu ya, ada 6 itu ya. Kalau kita memegang prinsip-prinsip itu, ketika berkata kita harus berkata sesuatu yang benar, kita harus berkata sesuatu yang menyentuh hati, kita harus berkata dengan perkataan yang lembut, perkataan yang bagus, perkataan yang mulia. Insya Allah apa yang kita sampaikan itu tidak akan menyakiti hati orang lain. Jadi bagaimana tipsnya supaya kita dalam menyampaikan agama terutama itu kemudian tidak menyinggung orang lain? Nah, gunakanlah prinsip-prinsip komunikasi di dalam Al-Quran yang ada 6 itu tadi. Nanti mungkin bisa lebih dikaji lagi di Mbak Yasmin nih. Nanti giliran Mbak Yasmin yang menjelaskan tentang prinsip komunikasi Islam. Mahasiswa KPI gitu kan. Nah, Iya. mungkin seperti itu Mbak Yasmin. Oke, jadi intinya kayak ketika kita sudah, sebenarnya ilmu Al-Quran itu kan benar gitu Pak ya, maksudnya Iya, baik, benar gitu, udah iya. itu kan sebagai ulumul ilmu ya, Iya Al-Quran. sebagai induk dari semua Iya, ilmu gitu, iya. semua pengetahuan. Jadi mungkin ketika kita mau berpendapat ataupun kita mau berbicara itu sebaiknya kita nggak sebaiknya, memang seharusnya Iya, gitu menggunakan prinsip-prinsip yang dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Quran, itu karena kan tadi. itu pasti benar gitu ya Pak, sudah Ya, insya dijamin Allah baik gitu, kebenaran. dijamin, ya, Iya, dijamin baik. iya, mungkin mungkin cukup sekian ya Pak diskusi kali ini. Boleh, iya. Ini sungguh diskusi yang sangat menarik ya Sobat Dakwah. eh Mungkin saya akan menyimpulkan beberapa yang tadi sudah Pak Ulul sampaikan. Mungkin hanya pesan-pesan kepada generasi sekarang, gimana sih cara kita berpendapat, berbicara dengan baik kepada orang lain. Ya kembali lagi kepada ilmu, kepada ibu dari ilmu, dari segala ilmu Al-Quran. Ketika kita berbicara, ketika kita berpendapat, kita menggunakan dasar-dasar yang ada dalam Al-Quran, itu sudah tentu baik gitu. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang menjaga perkataannya kepada orang lain, seperti itu.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam diskusi pada sore kali ini. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Pak Ulul atas diskusi yang sangat menarik ini Iya, pada sama-sama sore hari Mbak Yasmin. ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat Amin, bagi amin, kita, bagi semua pemirsa nanti amin. pemirsa di podcast hari ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk sobat dakwah dimanapun kalian berada. Tetap stay tune di YouTube Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto dalam channel Rasan Ramadan Santai yang tentunya di situ akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi pada lain kesempatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.